Halo, selamat datang di presentasi singkat performa mahasiswa di Jaja Institute. Nah, dalam video ini saya akan membahas temuan utama dari dashboard yang telah saya buat terkait masalah dropout mahasiswa. Jadi, temuan itu didapatkan dari model machine learning, yaitu random forest yang saya buat. Nah, dari model machine learning itu kita temukan feature importance. Nah, saya membuatnya feature importance lebih besar daripada 0,02. Jadi saya hanya mengambil korelasi variabel. Jadi variabel-variabel fitur lainnya itu memiliki korelasi lebih atau sama dengan 0,02 yang saya ambil, dan itu sebanyak 20 feature. Jadi 20 feature inilah yang akan kita gunakan dalam pembuatan dashboard. Tetapi tidak semuanya saya masukkan untuk tidak menumpuk pada dalam satu dashboard. Ya. Mungkin di sini saya coba untuk jelaskan. Saat ini, nah di sini kelihatan ya, total mahasiswa yang tercatat di Jaja Institute itu ternyata sebanyak 4.424 orang. Nah, dari jumlah tersebut terdapat 1.421 mahasiswa nih yang drop out. Berarti lebih dari 32% ya dari total populasi. Nah, ini adalah angka yang cukup besar dan menunjukkan bahwa masalah dropout ini perlu segera untuk ditangani. Ya. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa lihat dari sisi akademik. Nah, saya menemukan bahwa mahasiswa yang dropout-nya itu cenderung itu ternyata memiliki nilai semester 1 dan 2-nya itu lebih rendah ya, dibandingkan dengan mahasiswa yang lulus atau masih aktif. Rata-rata nilai mereka berkisar antara 5,9 hingga 7,2. Nah, ini tuh jauh banget di bawah nilai rata-rata mahasiswa yang lulus. Selain itu, mahasiswa dengan jumlah mata kuliah yang tidak disetujui itu lebih banyak cenderung drop out. Artinya performa akademik di awal kuliah ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan studi. Oke, lanjut kita ke faktor sosial. Nah, lalu bagaimana dengan latar belakang sosial? Saya menganalisis jenis pekerjaan orang tua, baik ayah maupun ibu. Kita temukan bahwa dropout itu terjadi merata di berbagai jenis pekerjaan. Namun begitu, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga ternyata juga bisa turut berperan, ya meskipun nggak secara langsung ya. Dan untuk faktor ekonomi makro nih, menariknya di sini, saya juga mengaitkan data dropout dengan indikator ekonomi makro seperti GDP, inflasi, tingkat pengangguran. Nah, di sini dari visualisasi ini terlihat bahwa kenaikan inflasi dan perubahan GDP itu ternyata bisa memengaruhi angka dropout. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwa kondisi ekonomi secara nasional bisa mempengaruhi keberlangsungan pendidikan mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan menengah ke bawah. Mungkin untuk faktor jalur masuk ya, kayak application mode, yaitu jalur pendaftaran dan jurusan. Di sini mahasiswa yang mendaftar melalui jalur umum, terutama yang berusia di atas 23 tahun, ternyata memiliki angka dropout tertinggi. Dan jurusan manajemen kelas malam dan keperawatan juga memiliki tingkat dropout yang tinggi. Ini bisa menjadi tekanan akademik atau beban kerja eksternal yang mereka alami, artinya lebih besar ya untuk jurusan ini. Sehingga kesimpulannya dari dashboard ini, dropout itu bukan disebabkan oleh satu faktor aja, melainkan banyak kombinasi-kombinasinya, misalkan dari akademik, sosial, dan ekonomi. Dan saya merekomendasikan adanya program intervensi dini seperti bimbingan belajar, dukungan finansial, dan konseling karir, ya khususnya bagi mahasiswa yang menunjukkan resiko tinggi sejak semester pertama, yang nantinya akan berdampak untuk semester selanjutnya, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, dengan dukungan yang tepat, kita dapat menurunkan angka dropout dan meningkatkan keberhasilan studi mahasiswa. Itu untuk dari saya, dan selanjutnya kita akan menjelaskan hasil prototype machine learning berupa deployment Streamlit yang akan saya demokan berikut ini.
Nah, ini teman-teman adalah hasil prototype machine learning dari model random forest ya. Nah, jadi dari model random forest yang sudah dilatih dapatlah feature importance 20 feature ya. 20 feature ini memiliki korelasi 0,02 dengan variabel status. Oke. Jadi di sini kita lihat variabel-variabelnya itu banyak ya. Jadi ada subbagian lagi, ada pendidikan, keluarga, sosial, lalu aktivitas semester 1, aktivitas semester 2. Kita langsung demo aja ya. Jadi di sini semisal kalau misalkan bentuknya seperti ini, defaultnya, hasil prediksinya seperti apa? Ternyata hasil prediksinya adalah lulus ya, dengan probabilitas adalah 0,61. Nah, di sini kan ada 3 kelas. Dari 100%, nah, model itu yakin ya, bahwa kalau jika kondisinya seperti ini ya, program studi jurusan dia adalah biofuel production, mode aplikasinya one pace, nilai penerimaannya 150 dan sebagainya, maka model ini yakin bahwa dia memprediksi 61% itu graduate ya. Sedangkan dropout itu hanya 29% dan enroll 10%. Artinya program ini telah berhasil memprediksi bahwa keadaan ini menghasilkan lulus ya. Atau kita coba lagi, ini kita coba kita buat dia di 0 misalkan. Sebenarnya yang terlalu berpengaruh itu aktivitas semester 1 dan 2 sih teman-teman. Nah, untuk faktor sosial, keluarga itu mungkin tidak terlalu ya, tapi tetap ada pengaruh. Kita lakukan seperti ini. Kita coba prediksinya. Nah, ternyata prediksinya adalah masih studi atau dan dia probabilitasnya adalah 0,40 atau 40%. Nah, model ini berhasil juga nih memprediksi bahwa dia dengan statusnya enroll. Berarti tadi program sudah berhasil memprediksi graduate dan enroll. Sekarang coba untuk drop out ya teman-teman. Kalau drop out bagaimana? Sebenarnya kita mainin fitur-fiturnya aja sih. Mungkin untuk pekerjaan ayahnya unskilled workers misalnya, pekerjaan ibunya misalkan personal no kita ganti misalkan begini. Terus kualifikasi ayahnya biasanya lebih banyak itu yang di basic sih yang gagal, yang drop out ya mahasiswanya. Tapi kita coba ya untuk pembuktian. Dan nilai penerimaannya misalkan di sini 100. Nilai kualifikasi sebelumnya misalkan kita buat 120. Kita prediksi. Dan dia bisa nih ternyata memprediksi bahwa probabilitas dropoutnya itu 0,37 tuh. Berarti model ini sudah berhasil memprediksi graduate, enroll, dan dropout. Jadi begitu teman-teman, itulah hasil pembuatan deployment model random forest ke dalam Streamlit. Terima kasih.